Pada hari ini, kita akan belajar tentang manusia dan sejarah, meliputi pengertian dan peran manusia dalam sejarah. Pertama, pengertian sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan manusia pada masa yang telah lalu. Jadi sejarah itu pengetahuan yang dipelajari pada kejadian yang sangat penting pada masa lampau. Peran manusia dalam sejarah. Sejarah adalah kumpulan peristiwa masa lalu. Peran manusia adalah sebagai penggerak sejarah. Dengan kata lain, sejarahnya adalah manusia. Contohnya seperti peristiwa sejarah proklamasi Soekarno dan Mohatta, tokoh penggerak sejarah Indonesia. Jadi karena penggeraknya Soekarno dan Mohatta, akhirnya terjadilah peristiwa proklamasi. Jadi manusia itu adalah penggerak sejarah. Pandangan gerak sejarah. Yang pertama, kita akan belajar tentang hukum fatum dan nasib. Yang kedua, Renaisan dan zaman pencerahan. Yang ketiga adalah Ibnu Khaldun, dan yang keempat ada materialisme historis. Yang pertama, kita akan belajar tentang hukum fatum atau nasib. Itu berkaitan dengan sejarah zaman Yunani. Fatum atau nasib. Nasib adalah kekuatan tunggal yang menentukan gerak sejarah. Manusia hanya mengikuti hukum alam itu saja. Ia tidak menentukan arah dan gerak sejarah. Jadi di sini gerak sejarah itu bergerak secara melingkar. Jadi manusia itu hanya mengikuti hukum alam saja, tidak bisa menggerakkan sejarah. Selanjutnya adalah Renaissance dan zaman pencerahan. Pada zaman Renaissance dan zaman pencerahan ini, menurut pandangan ini penggeraknya adalah manusia dengan tujuan perubahan dan kemajuan. Jadi pada zaman ini tuh penggeraknya manusia. Jadi manusia itu penggerak sejarah. Gerak sejarah itu sejarah linier. Pada zaman ini yakin manusia di dunia ini penting dan menentukan gerak sejarah. Jadi manusia itu sangat penting dan itu menentukan gerak sejarah. Contohnya adalah berburu dan meramu tingkat sederhana, berburu dan meramu tingkat lanjut, bercocok tanam dan perundagian. Yang ketiga, kita akan belajar tentang Ibnu Khaldun. Sejarah menurut Ibnu Khaldun adalah keyakinan pada akal budi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan sejarah manusia adalah terpenuhinya cita-cita untuk mencapai kemajuan hidupnya. Yang kedua, kemanusiaan adalah penggerak sejarahnya yang memiliki akal budi dari Tuhan. Jadi menurut Ibnu Khaldun itu keyakinan pada akal budi. Ibnu Khaldun juga menganggap bahwa manusia sebagai makhluk otonom memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidup, tujuan hidup mereka. Jadi manusia itu dapat menentukan arah tujuan hidup mereka. Yang keempat yaitu materialisme dan historis. Materialisme atau historis, sejarah manusia digerakkan oleh pertentangan antara kaum buruh dan kaum kapitalis dengan kemenangan oleh kaum kapitalis. Tandanya itu kepemilikan pribadi tercipta masyarakat tanpa kelas. Sekian presentasi dari kakak. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di WA Group atau Google Classroom ya. Silakan bertanya kalau bingung. Selanjutnya, ada penugasan. Bagaimana manusia menggerakkan sejarah? Tulislah jawaban kalian di diskusi kelompok dalam Google Classroom sesuai dengan pemahaman materi kalian dan dengan bahasa kalian masing-masing. Batas pengumpulannya itu 2 hari dari hari tugas yang diberikan. Apakah sudah tak paham? Dari pembelajaran pada hari ini, kakak bisa merefleksikan bahwa manusia akan terus bergerak ke arah yang lebih baik karena manusia adalah penentu sejarah. Jadi manusia akan terus bergerak untuk mencapai tujuannya. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan manusia pada masa yang telah lampau. Peran manusia dalam sejarah yakni sebagai penggerak sejarah.
Terus pandangan gerak sejarah yakni hukum fatum atau nasib, renaisan dan zaman pencerahan, Ibnu Khaldun dan materialisme historis. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat.